Oke teman-teman, selamat siang. Aja. Dikarenakan nomor satu materi teori, jadi kita skip aja langsung ke nomor 2. Untuk nomor 2 soalnya itu CV Ilaya memproduksi mukena roti premium untuk dewasa dijual secara online melalui Shopee. Produksi yang dianggarkan pada tahun 2021 itu sebesar 10.000 pieces. Nah, untuk biaya bahan materialnya itu untuk satu pieces mukena diperlukan 3,85 meter dengan harga 15.500 per meter. Nah, karena adanya pesanan khusus menjadikan realisasi produksi mukena itu lebih besar 15%. Jadi jika lebih besar maka artinya itu ditambahkan ya dari yang dianggarkan. Nah, dengan bahan material yang digunakan itu 43.700 meter dengan harga 14.990 per meter. Nah, ditanyakan untuk A, susunlah budget report 2021 lengkap dengan analisis selisih dan rencana tindak lanjut untuk periode selanjutnya. Yang B, bila tahun 2022 ditargetkan profit margin 30%, berapa volume penjualan yang harus dicapai jika harga jual mukena itu 149.000 per pieces dengan biaya variabel 74.500 per pieces dan biaya tetapnya itu 540 juta per tahun. Baik, kita mulai pembahasan untuk poin A. Ada langkah-langkah untuk menyusun budget report, diantaranya yang pertama itu membuat perbandingan data anggaran dan realisasi. Bisa teman-teman lihat ada tabel perbandingan data anggaran dan realisasi. Terdapat ada produksi per unit, ada SUR atau standar usage rate, atau juga standar penggunaan bahan baku. Ada juga jumlah material, ada harga per meter dan juga biaya material. Nah, bagaimana sih cara mengisi tabel anggaran dan juga realisasi? Oke, untuk menentukan data anggaran pada produksi itu di anggaran sudah ada di soal itu sudah ada produksi yang dianggarkan pada tahun 2021 itu sebesar 10.000 pieces. Nah, jadi anggaran pada produksi itu sudah ditentukan di soal 10.000. Nah, untuk direalisasi caranya di soal itu ada, kita lihat ya. Di soal itu adanya pesanan khusus menjadikan realisasi produksi mukena lebih besar 15%. Nah, jadi si produksi dianggarkan pada tahun 2001 itu 10.000 dikalikan dengan 15%, maka hasilnya 1.500. Karena di sini realisasinya itu lebih besar, maka ditambahkan 10.000 ditambah 1.500, maka hasilnya 11.500. Nah, jadi realisasi pada produksi itu sebesar 11.500. Untuk menentukan SUR pada anggaran itu sudah ada di soal di bagian ini nih, untuk biaya material pada satu pieces mukena itu diperlukan 3,85 meter. Nah, itu merupakan SUR pada produksi. Selanjutnya untuk menentukan SUR pada realisasi itu caranya bisa teman-teman lihat di total biaya material yang digunakan itu sebesar 43.700 meter. Teman-teman bisa dibagikan dengan realisasi pada produksi. Jadi yang tadi 43.700 dibagi 11.500, maka hasilnya akan 3,8. Jadi realisasi pada SUR itu hasilnya 3,8. Untuk jumlah material pada anggaran bisa teman-teman tentukan di soal itu kan ada harga biaya material per satu piecesnya itu 3,85 dikalikan dengan 1.000 pieces, maka untuk jumlah material pada anggarannya itu sebesar 38.500. Dan untuk di realisasinya itu sebesar 43.700. Tuh bisa teman-teman lihat ya.
Untuk harga per meternya itu sudah ada di soal tadi yang sebesar 15.500 dan ketika sudah terrealisasinya itu menjadi sebesar 14.990. Jika terus menentukan biaya material. Untuk menentukan biaya materialnya itu tinggal dikalikan antara jumlah material dengan harga per meter. Untuk anggaran 38.500 dikali 15.500, maka di kolom anggaran memiliki harga biaya materialnya itu sebesar Rp596.750.000. Untuk direalisasi sama saja, tinggal dikalikan antara jumlah material dengan harga per meter. 43.700 dikali 14.990 rupiah, maka hasil dari biaya materialnya itu yaitu 655.063.000 rupiah. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Jikalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ke langkah kedua. Langkah kedua untuk itu membuat analisis. Analisis itu ada 3, yaitu selisih analisis selisih. Ada 3, yaitu selisih kuantitatif, selisih efisiensi, dan selisih harga. Selisih kuantitatif itu memiliki rumus SK sama dengan URS atau unit realisasi standar dikurangi KA atau kualitas anggaran dikali dengan harga anggaran. Perlu teman-teman ketahui ya, jika unit realisasi standar itu lebih besar daripada kualitas anggaran, maka biaya akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika unit realisasi standar lebih kecil daripada kualitas anggaran, maka biaya akan turun. Yang kedua itu selisih efisiensi. Untuk rumus dari selisih efisiensi adalah kualitas realisasi dikurangi unit realisasi standar dikali dengan harga anggaran. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, jika kualitas realisasi lebih besar daripada unit realisasi standar, maka biaya akan naik. Artinya biaya itu tidak efisien. Sebaliknya, jika kualitas realisasi lebih kecil daripada unit realisasi standar, maka biaya akan turun. Artinya biaya itu efisien atau bagus. Yang ketiga itu selisih harga. Selisih harga memiliki rumus harga realisasi dikurangi harga anggaran dikali dengan kualitas realisasi. Nah, untuk selisih harga itu, jika harga realisasi lebih besar daripada harga anggaran, maka biaya akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika harga realisasi lebih kecil daripada harga anggaran, biaya akan turun. Nah, masuk ke soalnya. Di soalnya kan ditentukan analisis selisihnya. Untuk URS itu kita cari, ada rumusnya, yaitu untuk mencari rumus URS atau unit realisasi standar itu caranya realisasi produksi dikali SUR anggaran. Jika dilihat di tabel, realisasi produksi itu sebesar 11.500 dikali dengan SUR anggaran yaitu 3,85, maka hasilnya 44.275. Nah, jadi untuk menyelesaikan selisih kuantitatif itu 44.275 dikurangi 38.500 dikali 15.500, maka hasilnya itu 89.512.500. Dikatakan naik karena bisa teman-teman lihat URS-nya itu 44.275 lebih besar daripada kualitas anggaran yaitu 38.500, maka pada selisih kuantitatif ini disebut biaya naik. Selanjutnya yang kedua, untuk selisih efisiensi, rumusnya kualitas realisasi dikurangi unit realisasi standar dikali dengan harga anggaran. Maka untuk kualitas realisasinya itu bisa dilihat di realisasi jumlah material sebesar 43.700. Untuk URS-nya itu sudah ditentukan ya, sebesar 44.275 dikali dengan harga anggaran sebesar 15.500. Maka hasilnya 8.912.500. Biaya turun dikarenakan kualitas realisasi itu lebih kecil daripada unit realisasi standar.
43.700 itu lebih kecil daripada 44.275. Jadi dikatakan biaya turun. Untuk selisih harga, rumusnya harga realisasi dikurangi harga anggaran dikali dengan kualitas realisasi. Maka untuk harga realisasi dan harga anggaran bisa teman-teman lihat di kolom harga per meter ya. Untuk realisasinya itu sebesar 14.990 dan untuk harga anggarannya itu 15.500. Dikali dengan kualitas realisasi yang tadi sebesar 43.700, maka hasilnya 22.287.000. Biaya pada selisih harga ini katakan turun. Maka jika di total selisih semuanya itu sebesar 58.313.000 rupiah. Selanjutnya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Bila mana bisa cepet ingat. Cek, boleh bertanya? Boleh. Yang kualitas realisasi itu yang mana ya? Kualitas atau kuantitas? Takutnya kayak kebalik gitu. Oke, untuk kualitas realisasi itu bisa dilihat dari jumlah material dari si realisasi ini 43.700. Paham nggak? Oh, jadi bahasanya kualitas gitu, bukan kuantitas. Ya. Jikalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya. Rencana perusahaan tindak lanjut untuk periode selanjutnya, yaitu bisa teman-teman baca ya. Kuantitas mengalami kenaikan. Realisasi produksinya itu melebihi anggaran yang ditetapkan, maka perusahaan harus mencari faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua itu produksi sudah efisien karena dapat menurunkan biaya material, maka perusahaan harus mencari penyebab penyimpangan positif agar terulang kembali di periode mendatang. Yang ketiga itu dari sudut harga terjadi penurunan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, maka perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Kita lanjut ke bagian B. Itu pertanyaannya, bila tahun 2022 ditargetkan profit margin sebesar 30%, berapa volume penjualan yang harus dicapai jika harga jual mukena itu 149.000 per pieces dengan biaya variabel 74.500 per pieces dengan biaya totalnya itu 540 juta per tahun. Maka untuk menentukan volume penjualan itu kita harus mencari dulu penjualannya itu dengan rumus fixed cost ditambah profit dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price atau harga jual. Terus untuk mencari total variable cost-nya itu memiliki rumus variable cost dikali penjualan per unit. Untuk menentukan penjualan per unitnya itu penjualan dibagi dengan harga jual. Tinggal memasukkan saja ya. Untuk menentukan penjualannya itu sama dengan fixed cost-nya itu tadi sudah ditentukan 540 juta ditambah profitnya itu 30%, jadi 0,3 dibagi 1 dikurangi variable cost-nya itu 74.500 dibagi dengan price, harga jualnya itu 149.000. Maka hasilnya itu hasil dari 1 dikurangi 74.500 dibagi dengan 149.000 itu 0,5. Maka di sini itu ada perkalian silang. Jadi S dikali 0,5. Jadi dimasukkan ke ruas kiri. Di sini ada di bawahnya tuh dimisalkan ada 1 dikali dengan 540 juta ditambah 0,3. Jadi hasilnya 0,5 S sama dengan 540 juta ditambah 0,3. Selanjutnya si 0,3 itu dikurangi dengan 0,5, maka 0,2 S sama dengan 540 juta
Selanjutnya yaitu pembagian antara 540 juta dibagi dengan 0,2, maka hasil dari penjualannya itu sebesar 2.700.000.000 juta. Selanjutnya untuk mencari total variable cost-nya itu kita pertama-tama mencari dulu penjualan per unit dengan rumus penjualan dibagi dengan harga sama dengan S-nya itu sudah ditentukan ya, sudah dicari sebesar 2.700.000.000 dibagi dengan harga per unitnya itu 149.000, maka hasilnya 18.120,8 rupiah. Maka untuk mencari total variable cost-nya itu sama dengan variable cost dikali dengan penjualan per unit, maka 74.500 dikali dengan 18.120,8, maka hasilnya itu 1.349.999.600. Bisa dibuktikan teman-teman dengan membagi antara laba dibagi penjualan. Untuk mencari laba itu dengan rumus S dikurangi fixed cost ditambah total variable cost. S-nya itu yang tadi sudah dihitung ya, 2.700.000.700 juta dikurangi 540 juta ditambah 1.349.999.600, maka hasilnya 810.400.000 rupiah. Jadi tinggal memasukkan saja ya antara si laba 810.400.000 itu dibagi dengan 2.700.000.000, maka hasilnya itu 0,30. Jika dipresentasikan itu 30%, jadi sesuai dengan yang ditanyakan ya. Jadi jika perusahaan ingin menargetkan 30% profit margin dengan harga jual mukena 149.000 per pieces, biaya variabelnya itu 74.500 per pieces dan biaya tetapnya itu 540 juta per tahun, maka volume penjualan yang harus dicapai itu sebesar 2.700.000.000. Mohon maaf ini nolnya kurang. Sepertinya cukup dulu, A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Untuk soalnya itu, anggaran variabel Departemen Pemasaran CV Cahaya tahun 2022 itu akan disusun sebagai berikut. Yang pertama itu biaya promosi tahun 2021 itu sebesar 200 juta dengan biaya variabelnya itu 70%. Nah, pada tahun 2022 itu anggaran biaya ini dinaikkan 20%. Yang kedua, gaji pegawai bulan tahun 2021 ini sebesar 10 juta dengan 100% itu biaya tetap. Pada tahun 2022 itu anggaran biaya dinaikkan 25%. Nomor 3, biaya komisi tahun 2021 ini sebesar 36 juta dengan 100% itu biaya variabel. Nah, pada tahun 2022 ini biaya ini tidak berubah. Selanjutnya nomor 4, biaya lain-lain tahun 2021 itu sebesar 60 juta dengan 20% itu biaya tetap. Tahun 2022 anggaran biaya ini dinaikkan 10%. Nah, selanjutnya penjualan tahun 2021 itu sebesar 5.000 unit. Dan anggaran variabel Departemen Pemasaran tahun 2021 ini disusun pada relevan range 4.000 sampai 6.000 unit. Diminta untuk menyusun. Yang A itu meminta anggaran variabel Departemen Pemasaran tahun 2022 dalam bentuk formula. Yang B, anggaran variabel Departemen Pemasaran tahun 2022 itu dalam bentuk tabel pada penjualan 4.000 unit, 5.000 unit, dan 6.000 unit. Yang C, berapa besarnya biaya semi variabel pada bulan Juli 2022 jika anggaran penjualan tahun 2022 itu sebesar 6.000 unit dengan pola penjualan stabil. Yang D, berapa besarnya anggaran Departemen Pemasaran pada tahun 2022 bila anggaran penjualan dinaikkan menjadi 7.500 unit. Oke, untuk
poin A, ditanyakan itu bentuk formula. Langkah-langkah pertama yang harus ditentukan itu menentukan sifat biaya. Nah, untuk menentukan keempat jenis biaya itu bisa dilihat di soalnya. Untuk biaya promosi itu kan 70% biaya variabel. Nah, berarti ada sisanya 30% itu biaya tetap. Jadi, untuk si biaya promosi itu disebut semi variabel. Yang kedua itu gaji pegawai. Gaji pegawai kan 100% itu biaya tetap. Jadi, sudah pasti gitu si gaji pegawai itu termasuk biaya tetap. Yang ketiga itu biaya komisi. Biaya komisi itu memiliki 100% biaya variabel, jadi sudah tentu si biaya komisi ini termasuk biaya variabel. Dan biaya lain-lainnya itu 20% itu biaya tetap, maka sisanya itu 80% itu merupakan biaya variabel. Jadi untuk si biaya lain-lainnya itu termasuk jenis biaya semi variabel. Selanjutnya kita menentukan biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk pertama-tama itu kita tentukan dulu biaya yang sudah dinaikkan ya. Pada biaya promosi itu kan 200 juta. Pada tahun 2022 itu dinaikkan 20%. Jadi cara menghitungnya itu 200 juta ditambah dengan 200 juta dikali 20%. Maka hasilnya itu 240 juta. Untuk menentukan biaya variabel dan biaya tetapnya itu, yang pertama, untuk menentukan biaya variabel, anggaran yang sudah dinaikkan itu kan sebesar 240 juta. Itu dikalikan dengan 70%. Karena kita sedang menghitung biaya variabel, maka hasilnya itu 168 juta. Nah, untuk sekarang kita hitung biaya variabel per unit. Maka si 168 juta itu dibagi dengan penjualan tahun 2021 sebesar 5.000 unit. Maka hasilnya itu 33.600 per unit. Nah, untuk menentukan biaya tetap, si biaya promosi yang sudah dinaikkan 20% itu dikali dengan sisanya 30%. Jadi 240 juta dikali dengan 30%, maka hasilnya 72 juta. Nah, jadi tinggal memasukkan saja ke tabelnya si biaya tetap 72 juta dan juga biaya variabel 33.600. Nah, untuk gaji pegawai pada tahun 2022 itu naik 25%, maka untuk menghitungnya 10 juta ditambah dengan kenaikan si 25%. Jadi 10 juta dikali 25%, maka ditambahkan dengan si 10 juta itu, maka hasilnya 12.500.000. Untuk biaya komisi, kita menghitung biaya variabel per unit. Karena caranya itu si 36 juta dibagi dengan penjualan pada tahun 2021 sebesar 5.000 unit, maka hasilnya itu 7.200. Nah, untuk biaya lain-lainnya pada tahun 2022 itu biaya ini dinaikkan 10%. Jadi caranya sama, menghitung dulu kenaikannya 60 juta ditambah dengan 60 juta dikali 10%, maka hasilnya 66 juta. Nah, untuk menentukan biaya variabelnya itu si 66 juta dikali dengan biaya variabelnya itu 80%, maka hasilnya itu 52.800.000 rupiah. Dan untuk biaya variabel per unitnya itu si 52.800.000-nya itu dibagi dengan si penjualan 5.000 unit, maka hasilnya 10.560 per unit. Nah, untuk menentukan biaya tetap 66 juta itu dikali dengan 20%, maka hasilnya 13.200.000 rupiah. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja ke tabel si anggaran variabelnya. Maka jika dijumlahkan biaya tetap itu sebesar 97.700.000 dan untuk biaya variabelnya itu 51.300
360. Maka jika diformulasikan gitu, Y sama dengan 97.700.000 rupiah ditambah 51.360 X. Lanjut aja ke poin B, yaitu menentukan dalam bentuk tabel. Di soalnya itu anggaran variabel Departemen Pemasaran tahun 2022 dalam bentuk tabel pada penjualan 4.000 unit, 5.000 unit, dan 6.000 unit. Nah, untuk menentukan biaya promosinya itu untuk menentukan semua jenis biaya ini, keempat ini, bisa teman-teman hitung dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, bisa teman-teman lihat. Untuk biaya promosi pada 4.000 unit itu kan di sininya sebelumnya sudah ada ya, Y sama dengan A tambah BX. A nya itu 72 juta, si B nya itu 33.600. Maka dikalikan dengan si 4.000 unit, maka hasilnya akan 206.400.000. Nah, untuk yang yang 5.000 unit dan 6.000 unitnya itu sama cara penghitungnya. Selanjutnya yang kedua, gaji pegawai. Karena gaji pegawai itu biaya tetap, jadi semuanya pada 4.000 unit, 5.000 unit, 6.000 unit, maka hasilnya akan sama 12.500.000. Yang ketiga, biaya komisi. Untuk biaya komisi, teman-teman tinggal kalikan saja ya, 7.200 dikali dengan setiap unit yang ditanyakan. Untuk poin C itu ditanyakannya itu berapa besarnya biaya semi variabel pada bulan Juli 2022 jika anggaran penjualan tahun 2020 itu sebesar 6.000 unit. Caranya itu sama, menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Tinggal si X-nya diganti dengan yang ditanyakan. Kan di sini ditanyakannya itu sebesar 6.000 unit, maka si X-nya itu sebesar 6.000 unit. Jadi yang termasuk biaya semi variabel itu yang pertama biaya promosi dan juga biaya lain-lain. Untuk biaya promosi itu sebesar 273.600.000 dan juga biaya lain-lain itu sebesar 76.560.000 rupiah. Poin D, ditanyakannya itu berapa besarnya anggaran Departemen Pemasaran pada tahun 2022 bila anggaran penjualan dinaikkan menjadi 7.500. Sama aja sih caranya, tinggal ganti X-nya aja. Jadi 97.700.000 itu ditambah 51.360 dikalikan dengan 7.500, maka hasilnya akan 482.900.000 rupiah. Mungkin untuk pembahasan soal sudah cukup.